Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai statistik parametrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Alvin Ansawindu Rahardika dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam tahun 2019. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Berliana Islamiati dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris tahun 2020. Statistik parametrik. Dalam mempelajari statistik parametrik, kita akan membahas beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama yaitu definisi statistik parametrik. Yang kedua yaitu ada prasyarat asumsi statistik parametrik. Yang ketiga yaitu keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Dan yang keempat yaitu contoh statistik parametrik. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Alfian Ansawindu Rahardika, mengenai definisi statistik parametrik dan prasyarat asumsi statistik parametrik. Ya, materi yang pertama ada definisi statistik parametrik. Statistik parametrik adalah alat bantu analisis data yang pengoperasionalnya didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa sampel diambil secara acak dan data-data yang bersifat homogen. Sedangkan menurut Sugestiarno, statistik parametrik adalah ilmu statistik di mana kekuatan analisisnya berupa perhitungan numerik yang dipakai sebagai dasar menolak atau menerima hipotesis. Parametrik berarti parameter. Parameter adalah indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran yang pengukurannya berdasarkan statistik parametrik digunakan untuk parameter dari distribusi normal. Jika data tidak menyebar normal, maka metode statistik non-parametrik yang digunakan. Pada beberapa kondisi, kita harus berhati-hati dalam menggunakan tes statistik parametrik, yaitu pada saat varian-varian dari grup adalah heterogen, dan ada perbedaan jumlah sampel dari grup-grup eksperimen. Karena situasi tersebut dapat menyebabkan tes signifikansi. Jadi sederhananya seperti ini ya. Ketika kita akan melakukan sebuah penelitian populasi dan kita tidak bisa meneliti semuanya langsung, maka kita akan mengambil beberapa sampel. Nah, dari situ akan kita temukan hasilnya. Dari hasil tersebut itu belum tentu kuat ya, maka perlulah dilakukan uji statistik lanjut. Nah, dari data tersebut kita akan menentukan apakah kita akan menggunakan uji statistik parametrik ataupun uji statistik non parametrik. Ya, materi yang kedua, prasyarat asumsi dasar statistik parametrik. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini lebih dianjurkan daripada statistik non-parametrik karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, namun sulit untuk dilakukan. Nah, kenapa sulit? Ya, dikarenakan supaya hasilnya itu benar-benar mendekati parameter populasi yang populasi. Ketika kita mampu untuk meneliti semua populasi, maka hasilnya itu disebut parameter. Nah, ketika kita mendapatkan hasil ini, tidak perlu untuk melakukan uji statistik lanjut. Nah, sedangkan ketika kita tidak bisa meneliti semua orang, maka perlu dilakukan lanjut uji statistik. Yang disarankan adalah statistik parametrik. Hal ini dikarenakan supaya hasil dari uji ini lebih mendekati ke hasil parameter populasi. Ya, terdapat 3 persyaratan yang perlu kita cermati dalam statistik parametrik. Yang pertama, sebaran data harus berdistribusi normal. Artinya, jika kita mengambil sebuah sampel, maka populasi harus berdistribusi normal,
baik diketahui secara pasti melalui pengukuran uji normalitas maupun diasumsikan berdistribusi normal. Yang kedua, skala data numerik. Artinya, skala data variabel harus berupa skala numerik, interval dan skala interval. Yang ketiga, variasi datanya sama dan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, kesamaan varians bukan menjadi salah satu syarat untuk uji kelompok berpasangan. Ketentuan yang kedua, kesamaan variansi adalah syarat yang tidak wajib untuk dua kelompok tidak berpasangan. Ketentuan yang ketiga, kesamaan variansi menjadi syarat wajib untuk kasus lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Kelompok data yang dapat digunakan dalam teknik statistik parametrik memiliki ciri berupa populasi yang berdistribusi normal dengan varian yang sama. Setelah persyaratan terpenuhi, sebelum kita melakukan uji analisis statistik parametrik, terlebih dahulu kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah cara untuk menetapkan apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari populasi tertentu dengan distribusi normal. Uji normalitas distribusi data menggunakan teknik analisis G-kuadrat. Teknik analisis G-kuadrat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara distribusi data hasil pengumpulan data sampel atau skor yang diobservasikan dengan distribusi teoritis tertentu. Uji homogenitas dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa kelompok-kelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya sebagai dasar dalam analisis statistik parametrik. Pengujian homogenitas adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Salah satu uji homogenitas adalah uji homogenitas variansi menggunakan uji F. Baik teman-teman semua, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai keunggulan dan kelemahan statistik parametrik dan contoh statistik parametrik. Keunggulan statistik parametrik. 1. Yaitu syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi. 2. Tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Yang ketiga, yaitu syarat pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang keempat, kesimpulan atau hasil secara natur lebih kuat atau powerful. Yang kelima, yaitu hasil analisis dapat diekstrapolasi ke populasi. Dan yang terakhir, yaitu data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik dapat diandalkan akurasinya. Kelemahan statistik parametrik. 1. Yaitu populasi harus memiliki varian yang sama. Tentu hal ini merupakan hal yang sulit, karena kenyataannya semua varian dari populasi tidak diketahui. 2. Variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala paling tidak adalah interval dan rasio. Yang ketiga, yaitu dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Yang keempat, yaitu distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui, tentu harus dicari terlebih dahulu menggunakan uji normalitas. Contoh statistik parametrik. Berikut beberapa contoh statistik parametrik yang dapat digunakan sebagai statistik uji. Jenisnya yaitu ada uji T. Digunakan untuk menguji signifikasi dalam satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Lalu ada ANOVA. Analisis yang digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan dua rata atau lebih.
Selanjutnya yaitu regresi. Digunakan untuk uji suatu pengaruh. Lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terkait. Lalu ada korelasi. Digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Dan yang terakhir yaitu analisis jalur. Digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, untuk penggunaan uji statistik parametrik dalam metode penelitian, misalnya terkait dengan teknik pengambilan sampel untuk 99 skor tes dengan mean 100 dan standar deviasi 1. Jika kita mengasumsikan semua 99 skor tes adalah observasi acak dari distribusi normal, maka kita memperkirakan ada kemungkinan 1% bahwa tes ke-100 skor akan lebih tinggi dari 102,33, yaitu mean ditambah 2,33 standar deviasi, dengan asumsi bahwa skor tes ke-100 berasal dari distribusi yang sama dengan yang lain. Di sini, metode uji statistik parametrik digunakan untuk menghitung nilai 2,33 di atas. Dengan 99 pengamatan independen dari distribusi normal yang sama. Estimasi non-parametrik untuk hal yang sama adalah nilai maksimum dari 99 skor pertama. Kita tidak perlu berasumsi apa-apa tentang distribusi nilai tes untuk alasan bahwa sebelum kita memberikan tes. Kemungkinan besar skor tertinggi adalah salah satu dari 100 pertama. Jadi ada 1% kemungkinan bahwa skor ke-100 adalah lebih tinggi dari 99 yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.